Ya, sahabat kelas yang bergabung di channel YouTube ini untuk rekaman video nama-nama kota khusus hari Sabtu itu bisa nonton di rekaman hari Minggu ya. Jadi untuk yang Sabtu punya kita nonton di yang hari Minggu aja. Modul kedua Karena seperti yang ini ya Minggu teman-teman, kita modulnya samain yang dulu. terbaru. Nah, boleh buka lagi di ruang kelas kalau yang belum punya. Atau ya seperti saran panjang kalau bisa di print atau dibuka di modul di device yang satunya lagi biar teman-teman nggak kebingungan ya. Oke, saya rasa yang kelas malam itu belum sama sekali ya masuk ke pembahasan modul yang kedua ini. Jadi teman-teman, 同学们可以看一下生词 boleh lihat kosakata baru di halaman 4. Halaman keempat. Ya, 找到了没有? Sudah ketemu ya. Nah, kalau misalnya sudah, saya akan bacain ya. Kalau untuk arti sih teman-teman mungkin nggak terlalu masalah karena sudah punya arti ya. Saya akan bacain nada dengan nada yang benar. Teman-teman boleh perhatikan cara bacanya. 生词，生词 itu kosakata. 生词，芒果，芒果，芒果。mangga ya, mangga. 怎么 bagaimana? 怎么 bagaimana? 怎么. Jadi 怎么 ini kalau teman-teman masih ingat sebenarnya dulu kita pernah bahas 怎么 itu dia bakalan akan tambah dengan verb ya. 怎么 tambah verb kata kerja. Misalnya bagaimana tulisnya? Misalnya teman-teman mau nanya, "Oh, 老师, 我汉字怎么写?" 怎么写? Bagaimana tulis ya? 怎么写? 写 itu tulis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya orang, "Oh, ini cara tulisnya gimana?" Nah, 怎么写? Bagaimana tulisnya? 怎么去? Bagaimana perginya? 去-nya pergi. Gimana ya? 怎么去? Di sini ya, teman-teman ya. Karena ruang kosongnya terbatas. 怎么去? 去 itu pergi. Jadi biasanya 怎么去 itu artinya kita naik apa nih perginya? 怎么去? 明天去公司吗? Oh, 去. 怎么去? Gimana perginya? Maksudnya biasa mungkin kadang-kadang teman-teman nyetir, kadang-kadang teman-teman naik MRT misalnya contoh ya. Jadi mungkin teman Anda nanya, 怎么去? Bagaimana pergi? Artinya besok kita perginya pakai apa? Naik seperti itu ya. Oke, 怎么写? Bagaimana tulisnya? Oke, saya clear biar saya bisa yang di bawahnya. 怎么 bagaimana? Yang ketiga, 卖, nada 4 teman-teman. 卖 itu artinya menjual, 卖. Yang keempat, 小贩. 小贩 itu pedagang kecil. Fan itu artinya menjual juga. Tapi nanti teman-teman kuasain ini dulu, nanti kalau ada waktu saya kasih tambahan kenapa. Jadi dia ada penggunaannya beda-beda, tergantung konteksnya menjualnya apa ya. 小贩, 小贩 itu pedagang kecil. 再来, 公斤, 公斤, 公斤 itu adalah kilogram. Ingat G baca K ya. 公斤 kilogram. Tapi kalau teman-teman misalnya ya belanja ke China, mereka suka pakai jin, itu artinya setengah kilo. Jin. Jadi ya mungkin saya pernah share ya cerita lucu dari teman saya, dia bilang, saya kayaknya dibohongin ya. Jadi teman saya pikir ijin. Nah, orangnya bilang ijin. I kan satu. Ijin. Orangnya pedagangnya sih bilang ijin berapa gitu ya. Jadi teman saya bilang, oh ijin mungkin artinya 1 kilo gitu ya. Bukan ya, ijin itu setengah kilo. Sehingga teman saya berpikir, oh kok timbangannya kurang ya, ini apa saya dibohongin? Bukan, mereka lebih kebiasaan pakai jin gitu. Tapi kalau teman-teman menekankan kungcin, harusnya mereka paham ya. I kungcin itu artinya 1 kilo. Kalau ijin artinya setengah kilo. Ya. Atau kalau mau pakai cin 1 kilo berarti liang cin. Ya, teman-teman. Sampai di sini oke ya. Liang cin itu artinya 1 kilo. Liang cin. Kalau teman-teman mau pakai cin doang. Tapi kalau mau pakai kungcin secara internasional artinya kilogram. Ya. Oke, 再来. 第六, 块. 块 itu artinya dolar. Dan ini adalah satuan uang ya teman-teman ya. 块. 块. Clear.
Jadi misalnya contoh untuk mata uang yang negara-negara yang pakai dolar, misalnya 3,25. Ini adalah dibaca kuai, jadi satuannya san kuai. San kuai. Mau. Satuan yang ke sini itu adalah mau. Jadi mau itu adalah 10 sen. Mau. 3块2毛 5分. Fen itu adalah sen. 3块2毛 5分. Atau mereka biasanya nyebutnya langsung singkat 3块2毛5. 3块2毛5 karena fen udah pasti belakang pasti fen, jadi mereka singkatin 3块2毛5. Oke, 3块2毛5. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya, bukannya mata uang China itu yuan gitu ya, benar nggak? Nah, yuan. Yuan ini dipakai juga, misalnya san yuan itu sama dengan san kuai. Jadi kuai sama yuan ini sama. Satuannya yuan. Jadi yuan ini sebenarnya dari yuan bulat karena dulu mata uang uangnya China kalau teman-teman masih ingat bentuknya kan begini ya. Teman-teman jangan chat dulu ya. Bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman ingat ya, ini yuan itu artinya yuan bulat. Nah, karena mata uang China awalnya bentuknya bulat-bulat, makanya dipakai satuannya yuan. Jadi boleh nggak saya sebutnya san yuan 2毛5分? Boleh. Tapi yuan itu dia sangat formal, biasanya berita-berita gitu ya. Kalau kuai itu lebih bahasa sehari-hari. Jadi kalau orang ngomong biasanya rata-rata pakai kuai. Kalau resminya mata uang China adalah RMB. Masih ingat nggak teman-teman? RMB. Clear semua. 没关系呀，人民币 RMB ya. Renminbi. Itu adalah mata uang, maksudnya setiap negara punya mata uang renminbi. Kalau yang kuai itu adalah satuannya ketika kita baca uangnya. Jadi san kuai. Dari kayak contoh ya, 3块2毛5分 baru tambahin renminbi. Jadi renminbi ini persis kayak kita bilang rupiahnya kita lah. Rupiah ya. Rupiah itu adalah ini tun. Nanti ada di belakangnya ini tun. Oke, saya lanjut. Yang ke-7, kei. Kei itu artinya boleh. Kei. Ingat teman-teman, 3 ketemu 3, jadi ke-nya bacanya jadi nada 2. Kei. Boleh ya. Oke, 8, xian. Xian. A-nya agak sedikit E ya. Xian itu artinya duluan. First. Xian duluan. Misalnya, 我先回去. Artinya apa? 老师，我先回去. Contoh ya. 我先回去. Artinya saya pulang dulu ya. Xian ini duluan. 我先回去. Saya pulang dulu. Xian duluan. 再来第9, chang. Chang itu artinya mencicipi. Chang ini adalah mencicipi atau mencoba untuk makanan, minuman. Ya. Chang, mencicipi. Misalnya saya masak nih, saya minta teman-teman cicipi. Oke, 你们尝尝, kalian cicipi. Ya. 你们尝一尝, boleh. Ya, kalian cicipi. Jadi boleh caranya diulang tuh biar lebih nggak kayak perintah gitu ya. Chang, mencicipi. Jadi kalau kita mau minta orang untuk ajakan gitu ya, kita akan ulang. 请你们尝尝. Coba kalian cicipi gitu maksudnya ya. 请你们尝尝, diulang. Nah, ketika diulang, huruf keduanya baca nada ringan supaya nggak berat banget. Chang-chang gitu ya. Kayaknya sangat makan tenaga gitu mau ngomong chang-chang. Jadi biasanya 请你们尝尝. 请你们尝一尝. Silakan teman-teman cobain ya, cicipi. Oke, 再来下面 一下. Teman-teman mungkin di modulnya harusnya nggak ada. Kalau ini mungkin belum update. Ya, 一下itu artinya sebentar. 一下, tapi pas tulis Hanyu Pinyin tidak ada E-nya ya. 一下 artinya sebentar. Saya suka bilang 请等一下. Silakan tunggu bentar ya. Silakan tunggu bentar. 请等一下. 再来当然 itu artinya tentu saja. 当然 tentu saja.
12, 请. Ingat Q baca CH, ada angin teman-teman. 请 ada 3. 请 itu artinya silakan. 请坐 silakan duduk. 请进 silakan masuk. 请喝茶 silakan minum teh. 请喝茶 silakan minum teh. 喝茶, saya nggak tahu kosakatanya udah belum ya. Minum cha itu teh. 请喝茶 silakan minum teh. Jadi kita kalau misalnya mau minta orang, kita boleh pakai 请 supaya lebih sopan ya. 请喝茶. 请问, mungkin teman-teman sudah dapat kosakata 请问. Artinya apa? Numpang tanya, WEN ya. 问, 请问, ini nempel jadi 请问, 问 itu bertanya nada 4. Jadi 请问 numpang tanya ya. Oh ya, permisi mau tanya, kalau mungkin bahasa Indonesia kita begitu ya, 请问. OK, 再来下面是味道. 味道 itu artinya rasa. 味道 rasa. 味道真不错. Cennya ada di bawah. 味道真不错. Rasanya sungguh lumayan. Cen ini adalah sungguh. Dia kayak melukiskan makanan ini sifatnya bagaimana ya. 味道 itu rasa untuk makanan ya. 味道真不错. 很不错 boleh nggak? Boleh. Tapi 真 itu lebih setingkat di atas 很. Jadi kalau kita mau bilang, wah ini makanan sungguh enak banget gitu ya. Kita boleh pakai 真 artinya sungguh, really ya. 味道真不错. Rasanya sungguh lumayan. 不错 udah pernah kan ya? Nah, sebentar saya review ya teman-teman ya. 不错 artinya 不错 TUO ya. 不错 lumayan. Tapi kalau 没错, teman-teman bakalan akan dengar 没错. Artinya tidak salah. Jadi beda arti ya teman-teman. Kalau ini lumayan. Jadi misal makanannya lumayan lah, orangnya lumayan, itu 不错. Kabarnya lumayan, 不错. Tapi kalau misalnya 你是老师吗? Misalnya ya, contoh teman-teman mau tanya orang ini guru bukan ya? 你是老师吗? 没错. 没错. Atau mungkin dia akan bilang 对, itu sama, benar. 对 itu artinya benar. Jadi teman-teman jangan ketukar ya, karena artinya jauh berbeda. Benar ya. Jadi mungkin orangnya bilang, oh 没错，我是老师，没错，我是老师, artinya oh ya tidak salah, atau 对，我是老师 ya. Jadi 不错 sama 没错 itu jauh berbeda artinya. Teman-teman jangan kebalik ya. Oke, 再来是15, 15. Itu cuma suara aja, jadi suara partikel aja ya. 你来了. Kamu udah datang ya. 你来了. 再来16, 16. 要 itu artinya mau,要. 要 ada arti lain ya teman-teman. Saya akan kasih contoh. Misalnya, saya pernah kasih contoh kalimat gini. 长大以后我要帮爸爸. 长大以后我要帮爸爸. Artinya apa? Saya kalau udah gede mau bantu papa ya. Saya kalau udah besar mau bantuin papa. 我要帮爸爸. Nah, kalau misalnya kalimat 要下雨了. Contoh ya, sekarang lagi musim hujan. Terus misalnya ada kalimat begini. 要下雨了. 要下雨. 下雨 itu turun hujan. Nah, di sini 要 ya artinya akan. 下雨. Jadi 要 tergantung konteks. Kalau misalnya teman-teman dengarnya 要下雨了, 快回家 misalnya ya. Udah mau hujan nih. Cepatlah pulang ya. 快回家. 快回家 artinya pulanglah ke rumah ya. 快 itu cepat. 快回家吧. Cepatlah pulang ke rumah ya. 要下雨. Jadi 要 bisa artinya udah mau atau akan. 要. 再来是17, 17. 还 itu masih. 还 masih. 18. 别的. 别的 itu yang lain ya. 别的. 别 ada 2. 别的. 19. 再. 再 itu artinya lagi, again ya. 再. Ini saya boleh clear ya.
Mungkin teman-teman akan bertanya, ini bedanya apa sama yang ini saya zoom. Bedanya apa sih sama yang cai yang dulu kita belajar di modul sebelumnya? Tulisan Hanzi-nya beda, cuman bacanya memang sama. Cai, nada 4, nada 4. Kalau ini artinya again. Teman-teman, ini juga kita sudah belajar di modul sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan, cai jian. Nah, teman-teman boleh buka ya, ininya cai jian. Hanzi, 是这个汉字. Huruf Mandarinnya ini. Cai jian artinya, jian ini artinya ketemu. Nah, kira-kira kalau cai jian artinya sampai ketemu lagi, ya, again. Sampai ketemu lagi, atau see you again. Nah, cai-nya pakai cai ini. Oke, kalau cai yang ini teman-teman masih ingat nggak ada 3 arti? Saya rasa harusnya masih ingat. Pertama artinya sedang. Misalnya, 我在学习汉语. Kayak sekarang nih, misalnya teman-teman ditelepon sama orang. Terus orangnya misalnya ngomong bahasa Mandarin lah contoh ya. Oh, saya lagi belajar bahasa Mandarin nih, contoh ya. Berarti 我在 pakai cai ini ya. 我在学习汉语. Saya sedang belajar bahasa Mandarin. Kalau misalnya saya sedang mengikuti kelas, sedang masuk di dalam kelas kayak sekarang. 我在上课. 上课 juga sudah ya kosakatanya. Jadi saya berusaha bikin contoh-contoh kalimat yang teman-teman sebenarnya udah kosakata udah pelajari. Jadi bisa bikin kalimat juga di sehari-hari ya. 我在上课 misalnya. Saya sedang masuk di dalam kelas, mengikuti pelajaran di dalam kelas. 我在上课 sedang. Arti kedua adalah di untuk tempat ya. Contoh, 我在 new normal 学习汉语. Saya belajar bahasa Mandarin di new normal. Saya pakai ini juga. 我在 new normal 学习汉语. Saya belajar bahasa Mandarin di new normal. Terus contoh yang penggunaan yang ketiga adalah keberadaan. Mungkin teman-teman yang saya sering minta volunteer, terus kayak suaranya putus gitu ya, karena teman-teman saya online-nya pakai device, nggak bisa kelihatan videonya teman-teman ya, jadi saya nggak tahu ini teman-teman ke mute apa enggak, makanya saya suka bertanya, hai cai ma, hai-nya masih, nah ini nomor 17, saya akan tanya, hai cai ma, artinya masih adakah, artinya masih ada di tempatkah gitu ya, hai cai ma. Nah, misalnya contoh namanya Linda, contoh ya, Linda hai cai ma, masih ada nggak, maksudnya masih bersama saya nggak, hai cai ma. Jadi ada 3 arti. Nadanya sama, hurufnya yang berbeda ya. Jadi artinya juga berbeda. Oke, teman-teman saya lanjut. Nomor 20. Mai. Ini saya nunggu teman-teman catat sambil saya lanjut ya. Mai itu artinya membeli. Kalau tadi nada 4, menjual. Mai, menjual. Mai, nada 3 itu artinya membeli. Oke. Saya 21, 山竹. 山竹 itu manggis. 山竹. Cu nada 2. ZHU bacanya lidahnya diangkat ditempelin di langit-langit. 山竹, shan juga sama FH. 山竹 manggis ya. Saya 22, teman-teman boleh saya clear ya sekarang ya. 22. Ikung. Ikung. Teman-teman bantu revisi karena ini dia ininya kan langsung dari sistemnya si komputer. Ikung. Bacanya ikung. I-nya ada 2 ya. Ikung artinya total. Ikung total. 23. Shi. Shi ini mencoba. Shi mencoba selain makanan minuman. Mencoba baju, mencoba sepatu, mencoba kita ulang lagi, atau kadang-kadang saya suka misalnya panggil teman-teman yang di tangan, terus karena kondisinya kendala di sinyal nggak ada suara, saya suka bilang 我们下次再试一试. 我们下次再试试看. Artinya 下次 itu lain kali. Jadi kita coba lagi ya lain kali pakai ini 试 yang ini ya. Oke. 再来24, 24 itu adalah tiao. Tiao ini adalah kata satuan untuk celana. 一条裤子. 裤子 itu celana. Oh ya, ada di bawah. 裤子 celana. 一条裤子. Tiao itu adalah kata bilangan untuk benda-benda yang panjang. Nah, jadi celana itu karena dia bentuknya panjang, kita pakai tiao. Nah, kalau teman-teman mau tanya, kalau ketentuan atau peraturan, ini pakai kata satuan apa, itu memang dari sananya ya. Jadi mereka bukan, maksudnya ada ketentuan, oh ini
grup ini pakai ini, grup ini 没有，他们没有这个 dia nggak ada aturan, cuman kita memang menghafal misalnya oke, celana itu tiao. Nah, cuman saya bantu teman-teman untuk biar menghafal, tiao itu adalah biasanya rata-rata untuk benda-benda yang panjang. Misalnya 一条河， he itu artinya sungai. Karena sungai itu kan panjang ya, aliran ya. Jadi 一条河, sungai juga pakai tiao, tiao-nya sama 一条河. Jadi ini saya kasih tahu teman-teman supaya gampang menghafal. Oh, tiao karena bentuknya panjang. Nah, celana juga bentuknya kan panjang gitu ya, makanya dikasih kata bilangannya atau kata satuannya tiao. Lanjut 26, 26. 售货员 penjual di toko ya. Ini mungkin saya tunggu teman-teman catat baru saya clear. 售货员 itu artinya penjual yang di toko. Jadi kalau teman-teman mau manggil penjual-penjual yang di toko misalnya mau nanya ini harganya berapa, teman-teman boleh panggil mereka 售货员. 售货员. 售 itu jual, 货 itu barang, yuan itu orangnya. 售货员 jadi penjual yang di toko. 售货. Teman-teman pasti bertanya fan sama show. Nanti ya teman-teman, kita fokus dulu yang di modul. Kalau ada waktu, baru saya kasih contoh show sama fan penggunanya di mana. Ya, karena dia memang spesifik nanti dipakainya di situ aja dan tidak bisa digantikan. Jadi tidak bisa jadi sinonim. Maksudnya, oh gantiin aja laoshi, fan huo yuan boleh nggak? Nggak ada orang bilang fan huo yuan, meyo ya. Ya jadi mereka punya penggunaan masing-masing. Nanti kalau ada waktu saya boleh kasih di belakang supaya yang kosakata di sini tidak terlalu padat, mengingat memang ada teman-teman yang sudah punya basic, ada teman-teman belum punya basic. Jadi saya perlu memikirkan teman-teman belum punya basic supaya nggak terlalu crowded ya. Oke, saya clear. 售货员 pelayan atau penjual. Fei nomor 27. Fei itu artinya gemuk. Nah, tapi di dalam konteks modul kita, fei itu artinya celananya kegedean atau bajunya kegedean. Ya. 这件衣服太肥了, artinya baju ini kegedean. Ya. Fei, tapi bisa juga artinya gemuk. Jadi kalau teman-teman ketemu artikel fei pang, itu adalah kegemukan, kata benda ya. Fei pang, kegemukan. Tapi kalau untuk kata sifatnya manusia itu gemuk ya, manusia gemuk misalnya kita bilang hen pang. Pakai pang, nggak pakai fei. Jadi mereka punya peranan masing-masing ya. Fei pang itu kegemukan. Tapi kalau misalnya mau bilang kata sifatnya gemuk, misalnya orangnya gemuk ya, atau saya sangat gemuk deh. 我很胖, saya sangat gemuk. Pangnya ada 4 ya. 我很胖, saya sangat gemuk. Tapi kalau misalnya saya suka memuji teman-teman, 很棒, ini B, 很棒. Pang itu artinya hebat, luar biasa, 很棒. Jadi teman-teman spellingan jangan kebalik karena artinya langsung berbeda. Nada mereka kebetulan sama, nada 4. Ya. Satu, 很胖, artinya sangat gemuk. Satu lagi, 很棒, B, baca P. 很棒 artinya hebat. Ya. Kalau misalnya 很胖, P baca PH. 很胖 artinya sangat gemuk. Oke, lanjut 28. 28. Shou. Shou itu artinya kurus ya. 他很瘦, dia sangat kurus. Atau nanti dipakai di modul kita adalah celananya kekecilan. Ya, jadi lawan kata fei sama shou. Ya, fei sama shou. Khusus untuk celana, baju, sepatu ya. Ini adalah cara ngomong orang Beifang, Beijingren, Beifang ya, orang daerah utara. Tapi kalau misalnya, 老师 boleh nggak saya pakai 大 sama 小? Boleh aja sih, 没事, 没关系的. 人家还是会懂的. Jadi orang masih paham. Misalnya, 老师 udahlah saya pakai 大 sama 小 boleh? 大 artinya besar. 小 itu artinya kecil. Jadi nanti cara penggunanya 小 itu kecil. Cara penggunanya misalnya
ada yang gedean nggak? Gitu ya, kalau kita mau nanya, 有大一点儿的吗？有大点儿吗的吗？大点，一点儿itu sedikit. Kalau misalnya teman-teman bilang,这双鞋子太小了，这双鞋子 sepasang sepatu ini terlalu kecil, 太小了，太nya terlalu ya, 太小了。有大点儿的吗？juga boleh. 大，ada yang gedean nggak? Ada yang lebih gedean nggak? Nanti ya, saya akan susun modul juga cara menyatakan benda dengan kata sifatnya dan juga lawan katanya. Semoga bisa bantu teman-teman untuk bisa nguasain untuk bahasa percakapan sehari-hari ya. 有大点儿的吗? Ada yang gedean nggak? Oke, saya boleh clear ya teman-teman. 我们的生词很多, kosakata kita banyak banget ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, teman-teman perlu mereview supaya dicicil. Kalau mau sekalian dikuasain ya, ya maksudnya pasti teman-teman merasa, aduh gimana ya, aku nggak hafal-hafal ya. Jadi teman-teman, saya kalau boleh saranin ke teman-teman adalah teman-teman cicil gitu ya, mau berapa kosakata. Oke, itiar tadi udah ya, itiar itu artinya sedikit. Itiar sedikit. Ini bacanya itiar. Teman-teman boleh revisi juga di modulnya ya. Itiar sedikit. 合适 itu cocok. 合适吗? Cocok nggak? Ya, 合适. SHI bacanya nada 4. 合适 bacanya 是 bunyinya ya. 合适. 再来31, 多少 itu artinya berapa. 多少 berapa. 32, 钱 itu uang. 多少钱 jadi harganya berapa. Teman-teman nanti kalau mau belanja ke sana, belanja ke China misalnya ya, contoh ya, semoga 新冠肺炎赶快过去 ya, semoga coronavirus cepat-cepat berlalu ya. Apa namanya, misalnya teman-teman nanti traveling lah ke sana ya, akan tanya 多少钱, berapa harganya. 31 dan 32 digabung jadi berapa harganya ya, 多少钱. Nah, 33, 33 ini ininya tolong teman-teman boleh bantu revisi. 便宜. Jadi huruf Mandarin yang ini dia punya dua baca. Satu bacanya pian, satu bacanya pian. Piannya dipakai di mana? Piannya dipakai di fang pian. Nah, hurufnya sama ya. Cuman kalau misalnya teman-teman ketemu fang, dia harus baca pian. Fang pian itu artinya praktis. Praktis ya. Tapi kalau misalnya ketemu i, dia harus baca pianyi, murah. Ya. Pianyi itu murah. Lawan kata dari murah adalah mahal apa teman-teman? Masih ingat nggak? Kue. Kue ya, GUI ya. Saya tulis lagi. Kue. Kue. Kuenya dari kuising de kue. Kuising. Mahal. Mahal itu artinya berharga. Nah, selain artinya mahal. Jadi kenapa dibilang kuising? Karena kita bilang sopan banget. Karena kita meninggikan pihak sebelah sana, marganya sangat berharga lah gitu ya. Makanya disebut 请问您贵姓? 贵姓. Kuenya kue. Tapi arti yang kue yang lain artinya mahal. Mahal. Lawan kata dari piani. Oke, teman-teman saya boleh clear supaya nggak terlalu penuh. Teman-teman boleh cepat ya. Tadi fang pian itu praktis. Karena dia tuo yin zi itu artinya satu huruf Mandarin bisa ada beberapa bacanya yang beda-beda. Tergantung dia konteksnya gabung sama huruf. Oke, saya clear ya. Saya tunggu bentar teman-teman yang mau catat. Oke, 好的. Kalau sudah, saya clear. 我们再看一下34, 34. 本 itu adalah kata satuan atau kata bilangan untuk buku ya. 本, 一本书 sebuah buku. 两本书 sebuah dua buah buku. 两本书. 两本小说, apa itu 小说 teman-teman? 小说 itu adalah novel. Ya. Xiaonya kecil, shuonya ngomong. Tapi digabung 小说 jadi novel ya. 两本小说, dua buah novel ya. Terus misalnya contoh selain buku ya, shu kan teman-teman udah tahu, shu itu buku. Buku apa aja dia umum. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, oke, majalah kan bentuknya buku, pakai pen juga. 杂志.
杂志 itu majalah. Misalnya 3本 杂志, 3 buah majalah. Jadi shu buku, pen ini adalah khusus untuk benda-benda yang bentuknya buku ya. 2本 xiaoshuo, 3本 杂志, 杂志 itu majalah. Oke, 再来 36, 36, 介绍. 介绍 itu artinya memperkenalkan. 介绍, memperkenalkan. 请你帮我介绍一下, tolong kamu bantu perkenalkan saya ya. Misalnya, contoh teman-teman baru masuk kantor ini, terus belum kenal siapapun, nah boleh bilang, 请你帮我介绍一下. Oke, boleh bantu saya perkenalkan untuk teman-teman yang lain gitu. 介绍, oke. Kalau mah, sudah saya clear ya. Jadi pen itu bukan cuma masa buku doang ya, tapi bentuk-bentuk yang buku itu adalah boleh pakai kata satuannya pen. 好的. Oke, saya lanjut ya. Clear. 再来是这些 36 ya. 这些 artinya beberapa ini. Beberapa ini. 这些 beberapa ini. 这 ini, 些 itu artinya beberapa. Jamak ya teman-teman. Kalau misalnya tunggal apa teman-teman? Kan 这些 beberapa ini jamak. Kalau misalnya tunggal, kalau misalnya kata satuannya masih pakai ke ya 这个. Kalau tunggalnya misalnya buku ya 这本. Dapat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tunggal cuma 这本书 berarti buku ini satu buku ini. Tapi kalau 这些书 berarti beberapa buku ini ya. 这些书. Nah, tapi kalau misalnya kata bilangannya ya pakai ke ya 这个 artinya satu, tunggal. 这些 dia bisa untuk apapun. Yang penting jamak ya. 这些鞋 beberapa sepatu ini. 这些衣服 beberapa baju ini. 这些 apalagi ya? Oh ya, baju celana misalnya. 这些裤子 beberapa celana. Jadi jamak ya. Oke, 37, 37. Ini wen bahasa Indonesia. Boleh nggak? Ini yu, boleh aja. 没事的, nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai, boleh nggak pakai hanyu de yu? Boleh. Boleh nggak pakai ini wen? Boleh ya, dua-duanya boleh. Tapi kalau teman-teman mau tanya bedanya apa gitu ya. Nah, wen itu adalah bahasa yang ditulis, tertulis, tulisan. Ya, wen. Makanya artikel itu namanya wenchang. Mungkin bisa bantu teman-teman jadi, oh oke, wen itu bahasa yang tertulis gitu ya. Wenchang itu artikel. Wenchang. Nah, tapi kalau misalnya yu, kayak kita rata-rata bilang hanyu, karena bahasa yang diomongin. Yu itu adalah bahasa yang diomongin. Yu. Kalau teman-teman lihat ya, yu itu bahasa huruf Mandarinnya kan begini. Dia ada kou, yang struk di bawah ini adalah kou. Kou itu melambangkan mulut. Makanya yu itu artinya bahasa yang diomongin. Makanya kita kalau misalnya percakapan bahasa Mandarin, percakapan kan pasti bahasa yang diomongin ya. Jadi kita akan, mungkin teman-teman akan temukan istilahnya adalah hanyu, huihua. Hanyu, huihua. Saya boleh tulis di mana ya? Di sini ya, teman-teman ya. Hanyu, huihua. Huihua. Huihua itu adalah conversation, percakapan. Hanyu huihua. Pernah nggak ketemu Zhongwen huihua? Hampir tidak pernah ya. Jadi mungkin kalau teman-teman nanya wen sama yu bedanya apa? Itu kalau mau ketat, maksudnya mau ketat bedanya di situ. Tapi kalau saya mau bilangnya ini yu boleh, ini wen boleh, masih nggak terlalu masalah. Tapi untuk istilah khusus kayak gini, hanyu huihua, dia harus pakai hanyu. Ya. Ini yu huihua, misalnya percakapan bahasa Indonesia. Contoh misalnya teman-teman nanti udah biasa bahasa Mandarin, mau ngajarin orang China-nya bahasa Indonesia gitu ya, teman-teman ngajarin mereka percakapan. Nah, pasti kasih judulnya adalah ini yu huihua, bahasa percakapan bahasa Indonesia ya. Jadi pakai yu. Oke, 38. Tadi kan 36, 36 tuh 这些 ini, beberapa ini. Nah, kalau beberapa itu pakai 那些 beberapa itu, jamak tapi menunjuknya ke sana. 那些 yang beberapa. Jadi lawan kata ya, 这 sama 那. 39, 39. Ini saya boleh clear? 可以吗？可以 ya.
mungkin saya kasih waktu ya, yang mungkin masih mencatat. 39 tun. Tun itu adalah ini tun, rupiah. Jadi tun. Kalau teman-teman ngomong tun, orang internasional yang ngerti bahasa Mandarin sudah pasti tahu. Tun itu adalah rupiah dan khusus hanya Indonesia ya, punyanya Indonesia. Ini tun. Rupiah Indonesia ya. Misalnya 3,000 tun. Berarti 3.000 rupiah, 3,000 tun. 再来人民币, tadi saya sudah bahas ya, 人民币itu adalah RMB, mata uang negara. 人民币. Karena gini, 3,000, 3.000 ini 3.000 apa? Nah, kita perlu tambahin mata uang. 3,000 tun, 3.000 rupiah. 3,000 人民币, 3,000 kuai 人民币 juga boleh. Artinya 3.000 RMB ya, 3.000 RMB. Saya clear ya teman-teman. Lanjut ke 41 dan 42. 41 adalah won. Won itu tekan ya, artinya 10.000. Ya, teman-teman yang sudah belajar angka untuk baca angka, baca satuan 10.000 sampai jutaan, teman-teman boleh buka lagi modulnya untuk review ya. 10.000 itu adalah won. Jadi kalau misalnya 40.000, 4 itu adalah se. 40 langsung ganti dengan won, se-won. Kalau 4.500, 40.000 se-won, 45.000. Ini cuma review ya, bagi teman-teman yang sudah bisa tinggal mereview. Mungkin ini buat teman-teman yang baru. Nah, 45.000 sama ya teman-teman, caranya adalah won itu adalah 40. Jadi ini kan berarti akan diganti dengan won. Nah, 4 adalah se. Terus ketemu yang harus diganti dengan 40 itu se-won. Tinggal ini, masih ada 5, berarti 5 itu u. 1.000, xian. Ya. Jadi teman-teman cuma perlu menghafal 10.000 sama ribuan itu bahasa Mandarinnya apa. Untuk cara baca begini, teman-teman pakai teknik ini. Sekali lagi, satu contoh. Ini kan 10.000, sekarang kita coba 100.000. Caranya sama teman-teman, ditutup 4, ini akan digantikan dengan won. Berarti tinggal 15. 15 bahasa Mandarinnya 15. Terus, iya, 4 nolnya kan won, 15. Kayak gitu teman-teman ya. Coba. Oke, Lause, waktu kita sudah habis ya. Iya, oke. Semoga ini ya cukup ya. Penjelasan hari ini. Nanti kita akan sambung Sabtu depan. Saya boleh jelasin lagi kalau misalnya teman-teman masih kurang jelas. Oke, 谢谢班长，谢谢同学们. Nggak berasa ya, waktunya habis ya. Iya, apalagi ini bahas uang bisa sampai malam nih, pada semangat. Oke, ya ini cuma contoh ya. Sebenarnya teman-teman sudah belajar, tapi yang masih baru mungkin bingung kok nggak dijelasin. Sebenarnya mereka udah belajar, tapi teman-teman boleh review lagi di YouTube ya. Oke. Ya, saya Lause. Ya, sahabat kelas kita malam hari ini kita perlu berpisah sampai di sini ya. Untuk besok pagi kelas jam 10 ya. Bagi yang mau ngulang silakan ya. Besok materi sama dengan hari ini ya. Jadi dari kuota kita 1.000 masih memungkinkan untuk ngulang. Jadi sahabat kelas besok kalau mau ngulang silakan. Tapi yang mau minggu jalan-jalan silakan juga ya. Oke, sampai ketemu di Sabtu depan. Halo, Lause. 谢谢谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师。